Ibu-ibu, kita akan mulai majelis taklim kita pada pagi hari ini. Ibu mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Persikatel Telkom Regional 6, Ibu Lia Hartanto. Yang terhormat Ketua Persikatel Witel Kaltara, Ibu Vivi Fahmi. Yang terhormat Ustazah Dr. Anda Hajah Komariah Hidayah yang hari ini berkenan mengisi tausiah di majelis taklim kita. Dan yang berbahagia ibu-ibu jamaah majelis taklim baik yang offline dan online di ruang Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membuka majelis taklim ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah dan semoga dapat menambah ilmu kita semua. Amin. Salam serta salawat, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat hidup dalam iman dan Islam. Semoga pula kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustazah Komariah dan ibu-ibu di majelis taklim ini, dan ibu-ibu yang saat ini sedang virtual Zoom, yaitu dari Persikatel Telkom Regional 6, Persikatel Balikpapan, Persikatel Samarinda, Persikatel Pontianak, Persikatel Palangkaraya, dan Persikatel Banjarmasin. Ibu-ibu, kami akan menyampaikan susunan acara pada majelis taklim kita. Yang pertama adalah pembukaan, saat ini sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua Persikatel Witel Kaltara, Ibu Vivi Fahmi. Keempat, sambutan Ketua Persikatel Telkom Regional 6, Ibu Lia Hartanto. Kelima, tausiah. Keenam, sesi tanya jawab. Dan ketujuh, penutup. Sebagai pembuka, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36-40 yang akan dibacakan oleh Mbak Leni dan syaritilah oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Leni dan Mbak Anissa kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi peneram hari, menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan Ketua Porsi Katel Witel Kaltara yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Fahmi.
Kepada Ibu Vivi Fahmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang benar atas nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis taklim yang kita sayangkan hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Yang pertama yang kami hormati Ustazah Dr. Anda Hajah Komariatul Hidayah selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Lia Hartanto selaku Ibu Ketua Forsikatel Telkom Regional 6, dan yang kami hormati Ibu Anida Amin selaku Ibu Wakil Ketua Forsikatel Telkom Regional 6. Yang kami hormati Ibu-Ibu SL, Ibu-Ibu GM, Witel Telkom Regional 6, dan yang kami sayangi semua anggota Majelis Taklim Khairun-Nisa. Dan yang paling kami banggakan dan kami sayangi adalah Ibu-Ibu Forsikatel Telkom Retail Kaltara selaku penyelenggara acara pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada hadirin yang sudah berhadir, meluangkan waktunya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua amal kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ustazah atas keluangan waktunya. Semoga Allah juga membalas dengan pahala yang setimpal. Dan semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat buat kita pribadi, berguna bagi keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia, mohon maaf sebelumnya mungkin pada saat acara berlangsung ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari kami hanya sampai di sini. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah dan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu dari saya pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fahmi. Acara selanjutnya adalah kata sambutan Ketua Forsikatel Telkom Regional 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Hartanto. Kepada Ibu Lia Hartanto, kami persilakan. Terima kasih Bu Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anida Amin selaku Wakil Ketua Forsikatel Telkom Regional 6. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Komariatul Hidayah. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia mengisi pengajian ini. Yang saya hormati Ibu-Ibu SL, Ibu-Ibu Ketua Forsikatel Grup Witel Telkom Regional 6. Yang saya hormati seluruh anggota Jamaah Majelis Taklim Khairun-Nisa Forsikatel Grup Telkom Regional 6. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan pengajian walaupun lewat Zoom ya Ibu. Pengajian bulanan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Ibu Vivi Fahmi Witel Kaltara beserta jajaran pengurusnya. Terima kasih Ibu Vivi. Salawat dan salam marilah kita panjatkan semoga tercurahkan
kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah Qomariatul Hidayah yang telah bersedia mengisi acara dan memberikan ilmunya, sharing ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi yang telah bersedia memfasilitasi semua kegiatan ini, kegiatan rutin pengajian ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu seluruh majelis taklim, ibu-ibu GM, ibu SL yang telah hadir bersedia mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah pada pagi hari ini, dan semoga pada kegiatan ini, pengajian ini bisa membawa kebaikan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa berlangsung secara berkesinambungannya, Ibu-ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maafkan apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Lihartanto kami ucapkan terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Qomariatul Hidayah dengan tema Wanita dan Peradaban Menjaga Marwah di Era Digital. Kepada Ustazah Qomariatul Hidayah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lia Hartanto, selaku Ketua Sikatel 6, yang kami hormati Ibu Vivi kami, Forkatel Utara, yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota Sikatel Regional 6, yang kami cintai, kami banggakan seluruh pengurus dan majelis taklim Khairun Nisa. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat hadir di ruangan ini dalam rangka untuk bersama-sama bersilaturahmi untuk menambah pengetahuan baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum untuk meningkatkan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita semua yang istiqomah untuk mencintainya. Mudah-mudahan kita disegerakan untuk bisa menziarahi makam beliau di makam Nabawi, dan mudah-mudahan kita di akhir hayat kita mendapatkan julukan husnul khotimah. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita semuanya adalah sebagai ciptaan Allah, hamba Allah,
Yang Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada wanita. Karena sekarang sudah era zamannya era digital, maka di sini adalah kita salah satu dari anggota rumah tangga, yaitu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pendamping, dan bahkan sebagai wanita karir, tentunya mempunyai waktu yang harus betul-betul dipilih dan dibagi dengan merata. Karena pada dasarnya kewajiban kita seorang perempuan, seorang wanita di dalam rumah tangga itu adalah tugas pokoknya adalah peran kewajiban wanita di dalam rumah tangga adalah untuk mengatur baik itu perekonomian dalam rumah tangga, untuk mengatur kesejahteraan dalam rumah tangga, dan juga untuk melayani kewajibannya sebagai seorang istri dan membimbing sebagai seorang pendidik, yaitu seorang ibu, dan berperan sebagai wanita yang mempunyai tetangga, teman, dan berkiprah dalam dunia bisnis dan juga berperan dalam kerjaannya. Oleh karena itu, bagaimana wanita dalam peradaban sekarang saat ini yang menjaga marwah di era digital. Tentunya kita mempunyai dasar-dasar bagaimana wanita itu harus berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karena itu dalam agama kita adalah agama Islam yang mana ad-dinu wada'u ilahiyun sa'ikun bidawil ukur disalimati alama fihi lisolahati ma'asyihim ma'atihim. Agama ialah tuntunan ilahi untuk segenap orang yang bertolak sehat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita sering ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesejahteraan dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan jauhkan dari siksaan api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai wanita yang saat ini sudah di era digital, maka tentunya banyak juga yang harus diketahui, ada segi positifnya dan ada juga segi negatifnya. Sekarang tanpa adanya kita pegang HP, juga kita ketinggalan informasi. Dengan menggunakan alat komunikasi yang sudah saat ini sudah sangat-sangat tren, maka kita juga harus bisa memilih mana yang kita ambil, mana yang kita tinggalkan. Kalau kita membaca di WhatsApp saja, kalau kita membalas dari semua teman-teman itu tidak kenal waktu, nggak terasa, satu jam nggak terasa. Nah, itu sudah salah satu harus bagaimana cara kita memilih untuk bisa membagi waktu. Oleh karena itu, karena juga negatifnya juga gampang juga sedikit berita yang kurang benar, kadang-kadang kita share itu akan juga menambah nilai dosa-dosa kita banyak. Kebaikan yang kita share sedikit juga itu akan menambah amal ibadah yang banyak. Oleh karena itu, bagaimana seorang wanita dalam menggunakan alat ini dengan baik. Jangan sampai antara satu wanita yang satu dengan yang lain bikin gosip, bikin hal-hal yang tidak berkenan sehingga merugikan yang lainnya. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah, kalau kita melihat pengertian marwah itu sendiri adalah kehormatan diri. Jadi kehormatan wanita itu harus dijaga. Dalam hadis Rasulullah mengatakan khairun nisa'i imra'atun in nadharta syarratta.
Sesungguhnya wanita yang baik, ya, wanita yang baik itu apabila dipandang suaminya bisa menyejukkan hatinya. Dalam arti bahwa di dalam rumah tangga itu memang tujuan berumah tangga itu kan ingin mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, terutama yang diutamakan adalah masalah rumah tangganya. Apakah kita tercapai kalau rumah tangganya berantakan? Jadi dinomorsatukan rumah tangga. Jadi kata Rasulullah, wanita yang baik itu apabila dipandang suaminya menyejukkan hatinya. Dalam arti itu baik di rumah, di kamar, ya, maupun di luar rumah. Jadi istilahnya enggak malu-maluin lah gitu ya. Jadi di rumah tangga terutama jangan sampai suami itu masuk rumah ngelihat istrinya pakai pupur bedak dingin, daster kumel, bau apa begitu ya. Jadi bagaimana bisa menyejukkan hati suami sehingga suami itu bisa merasa nyaman dan dingin. Tangan-tangan wanita lah yang bisa mengelola rumah tangga itu menjadi rumah tangga baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, itu seperti itu. Sehingga sebaik-baik wanita tadi apabila dilihat oleh suaminya menyejukkan hati, baik dalam perkataannya, pola tingkah lakunya, tata tutur katanya. Jadi kalau melihat kondisi seperti itu, insya Allah wanita-wanita ini akan aman dan akan bisa menjaga martabatnya dan harga dirinya ini yang di hadapan suami. Apabila kalau di hadapan sesama manusia, maka di situ dengan adanya akhlakul karimah, ada namanya moral ya, karena Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu tidak ada habisnya. Ya, moral manusia yang hidup ini tidak ada habisnya. Pasti ada baik, ada kurangnya. Ya, ada kekurangannya dalam hal-hal untuk menghadapi hal yang negatif juga itu kita juga harus berhati-hati. Karena dalam Rasulullah memberikan diutus untuk ke muka bumi memperbaiki akhlak. Nah, akhlak itu adalah di situ moral baik itu dalam kata tutur berbicara. Nah, kalau sekarang pakai gadget ini kan pakai ini ya, bukan lisan yang berbicara tapi tangan. Nah, tangan kita yang ini yang sudah ya untuk melakukan kebaikan. Maka tangan ini juga harus dijaga dari hal-hal yang kurang baik, sehingga kata Rasulullah, perbaikilah ya, satu huruf yang ada engkau pejet di atas WhatsApp itu juga akan bermanfaat dan juga akan merugikan. Oleh karena itu jangan sampai di antara wanita-wanita yang punya komunitas itu menyampaikan atau berburuk sangka atau saling mengolok-olok, karena sudah diberikan tuntunan oleh Rasulullah, perbaikilah akhlakmu. Akhlak itu bisa tutur kata, bisa juga. Lalu yang kedua, apabila ditinggal oleh suaminya, tugas istri itu harus bisa juga menjaga ya dirinya. Maksudnya adalah diwajibkan atau yang dilarang oleh anak. Jangan sampai. Jadi kalau suami dinas di luar daerah atau di luar rumah, istri juga harus menjaga dirinya. Jangan sampai tersentuh oleh orang lain yang bukan muhrimnya, ya, bukan muhrimnya. Kan sekarang lagi ngetang ya kan, nggak bisa menjadikan suami cemburu dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mendekat dalam komunikasi, tidak begitu dalam ajaran Islam. Kalau bukan muhrimnya tidak boleh dipegang jenisnya. Nah, yang ketiga, wa in kita
lihat ya. Siha badannya milik suami. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu, maka harus kita kita jaga. Ibu-ibu yang kami hormati, dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakun khairan minhum ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Dengan jawab sebagainya. Di wanita sesama perempuan tidak boleh saling olok-mengolok, tidak boleh Maaf Ibu, suaranya putus-putus ya Bu. Siap. Terima kasih Mas ya. Baik, Ibu-ibu, terima kasih kepada Ustazah Qomariatul Hidayah untuk tausiahnya. Selanjutnya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu baik yang offline di ruangan ini maupun yang online di ruang Zoom untuk mengisi link per sesi yang sudah kami sediakan. Baik, untuk selanjutnya Ibu, kami membuka kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Mungkin mau saya dulu ya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu penceramah, Ibu Dr. Anda Hajah Qomariatul Hidayah yang pernah hadir. Di sini saya ingin menyampaikan Ibu bahwasanya untuk digital itu bukan hal yang baru untuk kita semua. Di mana kita mulai dari anak yang masih kecil umur 3 tahun ini sudah bisa untuk menggunakan gadget ya Bu ya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri karena memang suatu perkembangan zaman yang harus mereka alami. Nah, di sini pertanyaan saya, apalagi kami ya Bu ya sebagai ibu-ibu, terutama ibu-ibu di mana kami juga harus mendidik anak-anak kita di era yang seperti ini, di mana pernah Rasulullah bersabda ya Bu ya bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, untuk ini kita kembali ke ibu-ibu yang di sini intinya seperti tema yang telah disampaikan tadi, marwah yang harus kita jaga. Yang mana setiap kita membuka HP itu kan Bu ya memang banyak sekali informasi yang kita lihat, kita bisa, memang semua itu tersaring daripada kita sendiri, di mana kita bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Cuman di sini mungkin ada kiat-kiat tersendiri dari Ibu untuk kita mengantisipasi agar kita tidak tidak terpancing dengan adanya status seperti apa yang harus kita ekspos di luar, di mana itu sendiri kan memang merupakan suatu privasi untuk kita Bu ya. Tapi saat ini status update seperti itu kan bukan hal yang
tabu lagi bagi masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin ada sedikit kata yang bisa Ibu sampaikan, Ibu berikan kepada kami, terutama kami sebagai seorang ibu gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haja Suprapti. Alhamdulillah karena untuk perkembangan zaman sudah saat ini sudah era digital, maka perlu adanya pengetahuan ibu-ibu pendidikan ya, untuk anak ya. Jadi anak-anak adalah amanah. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita didik sesuai dengan keinginan kita. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan adanya komunikasi yang saat ini sudah canggih sekali, maka untuk memberikan anak-anak pun yang baru 3 tahun sudah bisa menggunakan gadget dan lain sebagainya, maka seorang ibu juga bisa memilihkan informasi atau permainan-permainan. Kalau masih anak-anak yang masih jangankan 3 tahun, 1,5 tahun juga sudah tahu itu ya game-game di semua di YouTube dan lain sebagainya, maka dibatasi. Tentunya dibatasi dengan waktu. Kapan boleh membuka, kapan boleh tidak untuk anak kita. Dan tentunya anak-anak sekarang itu kalau melihat game juga itu sudah hafal permainannya dan hafal suaranya. Nah, mungkin ibu yang sedang mempunyai pengetahuan luas ini bisa memberikan, diselingi dengan keinginan orang tua kepada anaknya. Ya, maksudnya itu kalau ingin anaknya ini menjadi solehah atau soleh, maka diselingi dengan agama yang ada agamanya. Nah, untuk menjaga selisih marwah kita di dalam berkomunikasi atau menggunakan gadget atau WhatsApp dan yang lain sebagainya di dalam era digital ini, maka perlu adanya batasan-batasan. Jangan sampai para ibu itu yang rahasia rumah tangga yang tidak boleh diekspos itu diekspos. Marah sama suami diekspos. Ya, ada juga yang seperti itu ya kan. Tidak suka dengan temannya diekspos. Buruk sangka diekspos. Itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh yang mendatangkan kemudorotan seperti itu. Karena apa? Karena Allah tadi sudah berfirman ya. Jadi janganlah kalian orang yang beriman saling olok-olok ya, saling buruk sangka, ya, saling gibah dan lain sebagainya. Tidak boleh, sehingga harus kita berhati-hati. Walaupun sekarang kemudahan di zaman sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi tuntunan ajaran agama itu tetap tidak berubah. Bahwa kita mempunyai kehormatan, mempunyai harga diri, mempunyai kepribadian yang tinggi sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk putra putrinya maka disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena apa? Anak itu adalah berfirman ya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi keinginan orang tua itu kepada putra putrinya untuk kedepannya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Tetap aturan dalam Islam tetap seperti itu, mengikuti perkembangan zaman, tadi menyesuaikan materi yang diberikan. Nah, kalau sekarang sudah era digital, maka anak juga diberikan pengetahuan dengan zamannya saat ini, dia menggunakan gadget dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, bahwa orang tua ini adalah mempunyai tanggung jawab
ya, apalagi wanita tadi melahirkan, menyusui, ya, mendidik, membesarkan, melindungi dan menikahkan, ya kan Bu? Ya. Bila orang tua kan begitu dia lahir memberi nama yang baik, nama baik, dia memberikan pendidikan sejak dini, sudah dewasa menghantarkan kepada pernikahan. Itu tanggung jawabnya orang tua. Orang tua ini siapa? Orang tua itu ada suami, istri, itu orang tua. Istri dan suami itu orang tua, ya. Jadi orang tua kita. Nah, kalau kita sudah sekarang saat ini jadi orang tua, maka kita mempunyai kewajiban. Kita dulu mempunyai orang tua, kita sudah dihantarkan sampai bernikah. Ini Bu. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan zamannya. Untuk ibu-ibu maka ada aturan dalam kita berkomunikasi baik melalui gadget dan lain sebagainya. Harus kita tetapkan untuk dasar ajaran kita, tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh berburuk sangka dan sombong. Itu mungkin. Ada. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya dari Ibu Prapti. Mungkin ibu-ibu yang di ruang Zoom ada yang ingin bertanya, Ibu, dipersilakan. Silakan Ibu yang offline atau online. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Saya bertanya, bagaimana untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan? Jadi, ya, terima kasih. Untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terutama kita harus juga belajar agama yang mantap ya. Jadi supaya tahu batas-batasnya, bagaimana menjaga diri kita dari yang tidak kita inginkan. Tentunya yang tidak kita inginkan itu artinya belum jadi belum jadi satu muhrim ya. Jadi dari sentuhan-sentuhan orang yang bukan muhrim kita, maka kita harus harus ini tegas gitu ya. Biasanya ini kalau sudah ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda ini senang-senangnya dalam memulai rumah tangga. Nah ini supaya tidak menjadi kecemburuan suami dalam rumah tangga, maka juga harus ada komitmen sebelum melangkah dalam rumah tangga. Tidak usah membahas hal-hal yang sebelum kita berangkat dalam rumah tangga. Nah, kadang-kadang masih ada yang masih memori lama dibuka gitu ya, sehingga ketahuan. Nah ini menjadi rumah tangga. Nah oleh karena itu untuk menjauhi hal-hal tadi yang tidak diinginkan, yaitu tadi apabila suami tidak di tempat harus menjaga dirinya dari sentuhan orang yang bukan muhrim. Yang sudah saya sebutkan ada 3 hal tadi. Indonesia itu akun tasyarotka wa inta hafilat li nafsiha wa malika. Jadi tidak diperkenankan untuk kita bebas seperti orang yang belum punya keluarga, masih dulu SMA sana sini sana sini ya gitu. Kalau sudah rumah tangga harus ada batas-batas tersendiri. Kita kita taat kepada ajaran kita, tidak boleh bersentuhan dengan yang lainnya tanpa muhrimnya atau bukan muhrimnya. Ya, itu Bu ya.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Sudah saja. Sudah. Iya. Terima kasih Ustazah, terima kasih juga kepada Mbak Siti. Kami persilakan ibu-ibu yang di ruang Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya. Atau yang offline, silakan Ibu, Mbak, yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak laki-laki umur 8 tahun di luar negeri. Saya pengen anak laki-laki saya itu mencontoh dari ayah ibunya lah ya, kira-kira bisa. Aku pengen punya anak laki-laki. Untuk menunjukkan itu kan sebenarnya dari orang tuanya itu harus menunjukkan. Nah, rajin sholat kita kan melihat sholat itu kan kewajiban. Ya, hal lain seperti dengan haji, berselawat seperti itu. Nah, kalau untuk mengaji sendiri kita untuk buka Al-Quran itu kayak susah banget kan ya. Apalagi punya anak-anak, pengen buka Quran itu susah banget. Jadi kayak kita dimudahkan dengan gitu. Nah, makanya kadang anak kita tuh nggak tahu disampaikan kita tuh main HP. Anak itu mungkin karena belum paham ya. Jadi dia kita lagi mengaji tapi diajak ngobrol terus ini jadi kayak kita nggak mendengarkan anak-anak. Jadi mereka pengen ngajakin ngobrol komunikasi sedangkan kita yang lagi ngaji gitu karena pengen ngambil ngaji khusus itu susah banget kalau mereka masih bangun gitu kan. Kalau malam banget kita juga terlambat juga kan gitu. Jadi gimana caranya untuk mengajarkan anak-anak kita bisa mengikuti yang dianjurkan bisa mengerti Al-Quran, bisa menjadi anak-anak yang soleh karena mereka kan harusnya mereka juga lebih tahu tentang Al-Quran hasilnya. Tapi kita malah jadi banyak ngaji itu dari HP itu bagaimana? Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya. Alhamdulillah ya karena juga mengikuti zaman ya jadi di HP ini semua ada yang susah yang mudah yang ada semuanya. Oleh karena itu juga untuk ini tentunya pendidikan anak pasti harus khusus anak perlu juga ditanggapi didengarkan ya bagi pantauan anak itu ada sekali beberapa hal ya. Jangankan anak yang sudah dewasa dalam kandungan pun anak itu juga sudah ada pendidikannya ya. Anak itu pendidikan di dalam kandungan itu sudah ada bagaimana pola tingkah laku orang tua akan mengikuti jejak orang tuanya anak yang akan lahir nanti. Baru kata Rasulullah, apabila anak itu lahir maka segera diberi nama yang baik. Nama baik itu adalah doa. Jadi yang kedua, apabila sudah berakal maka dia didiklah dengan baik. Tentunya pendidikan di sini ada tahapannya. Masa anak itu kalau tadi 5 tahun itu berarti masih anak ya, masih anak-anak, maka itu perlu yang khusus ya, yang berkualitas dan lain sebagainya, maka perlu adanya orang tua mendampingi dan memberikan pengertian yang mana benar mana baik. Tentunya pemahaman tadi untuk kalau ibunya mengaji di HP lalu anak bertanya terus, maka sebaiknya berhenti dulu baru diberikan penjelasan bahwa ibu mengaji di sini ada ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau orang mengaji apabila kita dengarkan satu murid pun ada nilai pahalanya kebaikannya yaitu 10 kali. Oleh karena itu kalau ibu mengaji kalau ngajinya agak keras kalau dia dikira kita melihat yang lain gitu ya. Jangankan anak, kita suami istri aja serumah ya ada 5 orang diam-diam semua pegang HP. Padahal itu ada harus kita sangka kenapa abang di sana mulai tadi loh aku ini baca Quran tapi kan kita nggak tahu karena pelan tadi ya.
Kalau disuarakan supaya paham, supaya tidak jadi prasangka tadi. Seharian 3 jam duduk main HP terus, padahal itu kebaikan yang dibaca tuh. Ya, mungkin belajar hadis, ada juga hadis-hadis Rasulullah ya, tuntunan ajaran Rasulullah di dalam HP. Nah seperti itu, jadi ada pemahaman ya. Kalau dalam hadisnya itu hakul waladi ala walidi, salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada 3. Apabila dia lahir berilah nama yang baik, apabila berita ismahu, dan apabila dia sudah berjalan, maksudnya sudah dewasa, maka berilah pendidikan. Dan yang ketiga, apabila dewasa 19 tahun itu sudah dihentakkan untuk menuju ke pernikahan. Jadi selama masa pendidikan itu masa-masa anak, masa bayi, balita, anak-anak itu wajib orang tua mendampinginya supaya nanti menjadikan anak itu anak yang kita inginkan, menjadi anak yang soleh-solehah. Kalau kita mendidiknya, kita sering dengarkan suara-suara yang bermanfaat untuk anak, insya Allah itu akan diserap mulai kecil ya. Nah, dulu anak-anak kita masih belum ada gadget yang sekarang seperti ini. TV aja ada suara azan, anak itu sudah diam mendengarkan dan mengikutinya. Nah, itu apalagi kalau sekarang dia pegang. Nah, maka tentunya itu harus dibagi apa ya, didampingi dan di atas ya, sampai kalau kita lihat juga anak-anak sekarang tuh kita lihat aja pegang HP sudah begini, itu sudah gampang, tidak cantik karena saking yang pegang. Itu oleh karena itu kepada ibu-ibu semuanya yang masih muda-muda ini ya, untuk kedepannya adalah penerus dari putra-putri ibu semuanya itu adalah penerus untuk pimpinan yang ada di Indonesia, baik agama, nusa dan bangsa ya. Oleh karena itu diatur semuanya karena sudah sekarang itu zamannya serba mudah ya, serba mudah, semuanya mudah, tidak seperti dulu mau belajar masih cari guru di mana tempatnya, sekarang sudah mudah. Tetapi jangan hanya semata-mata ada di WhatsApp, yang harus cari memang harus cari sumbernya yang dari agama, maksudnya itu. Jadi berapa ada yang bisa dijawab ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustazah, terima kasih juga untuk Mbak Leni. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Ibu yang berada di ruang Zoom. Silakan ibu-ibu yang di ruang Zoom, ada yang ingin ditanyakan pada Ustazah Qomariyatul Hidayah? Monggo ibu-ibu yang dari luar, yang di Zoom. Suaranya patah-patah. Afwan ya ibu, suara kata-kata karena jaringan mungkin. Mungkin ada dari Bu Ida, Bu Anida. Ibu-ibu yang lain. Aku jadi siapa aja. Kayaknya nggak ada deh Bu. Kita sedih. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Qomariyatul Hidayah. Semoga tausiah tadi dapat mempertebal iman kita, mendorong kita semakin tekun beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengetahui lebih banyak bagaimana cara berkomunikasi di era digital, baik untuk diri kita sendiri sebagai orang tua dan untuk keluarga kita masing-masing. Selanjutnya kami mohon berkenan Ustazah Qomariyatul Hidayah untuk membacakan doa penutup. Silakan Ustazah. Mari kita izin bersama-sama mengatakan kemudahan Allah. Ya Nabi ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awal wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa wasi arzaqana wa nawwir qulubana fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah akhir dari majelis taklim kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf kami selaku penyelenggara acara ini atas kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak. Marilah kita tutup majelis taklim Khairun Nisa ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih dan insya Allah kita akan bertemu di majelis taklim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di ruang Zoom, terima kasih telah bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih buat semua. Ibu mohon untuk kita foto bersama dulu ya Bu. Ibu yang belum buka kamera Bu, mohon dibuka dulu kameranya. Mohon izin kita foto bersama. Foto bersama dulu. Wah, Umi bisa. Bisa satu kali? Bisa. Bisa. Yang kayak bunda ini aja. Izin ya Ibu ya. Silakan yang belum buka kamera Bu. absen. Ya, oke. Siap ya Bu, kita mulai. 1, 2, 3.
Baik, Ibu-Ibu, terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Sampai bertemu lagi. Semoga kita sehat selalu, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Terima kasih Ibu. semua, Ibu Pipi. Bu Tia, makasih Bu Terima kasih. Tia. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Bu Pipi, Bu Bu Tanto, Bu Dania. Ania, semuanya. Terima Terima kasih Bu ya. Sehat Pipi. semua ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang? Cuma ini aja Bu. Ini masih mending dua baru. Bu Anida, makasih. Kemarin kan berapa? Tinggal di Bu, belum lab semua, Bu. Biar lab. Kebayangin. Mbak. Oh iya, foto dulu. Izin live.